Presiden Joko Widodo Kamis 12 September 2024 pukul 07.30 bertolak dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya Jokowi akan berkantor di IKN hingga menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang atau selama 40 hari. Apa misinya dan apa saja agenda Presiden berkantor di sana? 2, 1. Sesampainya di IKN, Presiden Jokowi langsung memberikan pengarahan ke Komando Utama TNI Polri. Usai pengarahan, Jokowi menyebut jika dalam pengarahan ada dua pesan penting soal menjaga stabilitas keamanan, yaitu jelang peralihan Presiden dan Pilkada. Terutama dua hal, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang kedua mengenai Pilkada serta di bulan November. Tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di dua hal tadi. Selain memberikan pengarahan ke Komando Utama TNI Polri, Presiden juga bakal meresmikan Hotel Swiss Hotel Nusantara dan menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 September. Para menteri juga sudah diundang untuk turut hadir di rapat di IKN tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga diminta menyusul. Soal sidang Kabinet, pihak Istana belum bisa menegaskan terkait isu reshuffle atau perombakan Kabinet yang akan dilakukan di IKN. Selain sidang kabinet, Presiden Jokowi juga diagendakan menghadiri peletakan batu pertama gelombang ke-8 pada beberapa proyek pembangunan IKN pada 19 atau 20 September. Akan ada peletakan batu pertama proyek investasi asing dari Cina dan Australia. Investor dari Cina berinvestasi pada bisnis campuran jasa, hotel, mal, dan perkantoran. Investor Australia di bidang pendidikan. Selama di IKN, Presiden Jokowi tak akan lagi bermalam di Istana Negara tetapi di rumah tapak jabatan menteri. Tidak hanya acara di IKN, Presiden Jokowi juga akan melakukan kunjungan kerja keluar IKN seperti saat masih di Jakarta. Loh, kok katanya 40 hari di IKN, tapi kunker juga keluar IKN? Terkait hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut jika Jokowi akan memimpin melalui IKN dan akan banyak kunjungan-kunjungan, tapi titik berangkatnya dari IKN. Tidak tertutup juga kemungkinan beliau ke Jakarta lagi. Hasan Nasbi pun memastikan pemerintahan akan tetap berjalan efektif dengan pola ini, meskipun belum didukung kepindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN. 40 hari jelang masa pensiun dengan menikmati berkantor di IKN, kira-kira apa misi Jokowi sebenarnya? Pengamat politik BRIN Wasisto Raharjo Jati menyebut hal ini sebagai simbolisasi legasi. Ya, saya pikir kunci krusial saat ini kan sebenarnya adalah Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta atau Nusantara yang saat ini masih belum ada pengesahannya. Jadi saya pikir itu dulu yang menjadi semacam indikator ya, apakah nanti pemindahan ini hanya sekedar simbolis atau pasti ya. Karena saya pikir kalau sudah ada Kepres itu, Presiden terpilih akan mengikuti juga gitu. Sehingga saya pikir kuncinya adalah kapan pengesahan Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara itu. Sehingga itu akan diikuti oleh perpindahan dari para pejabat negara termasuk Presiden terpilih. Dengan berkantor di IKN, Jokowi bisa jadi ingin menunjukkan legasi pemerintahannya. Namun dengan masa pensiun yang tinggal 40 hari lagi, tidak banyak lagi yang bisa dikerjakan olehnya. Jadi pertanyaan besarnya, bagaimana keberlanjutan proyek IKN di masa pemerintahan berikutnya, yaitu Prabowo Gibran.